Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa min haqqil akh 'alal akh an yusniya 'alaihi fi ghaibatihi wa fi hudurihi bi tariqi syar'i fa inna dzalika mimma yuzidu fi safa'il mawaddah. Hak yang ke-11 atau berapa ini? Hendaklah memuji saudaranya fi ghaibatih, di saat gaib, artinya dia jauh, wa fi huduriyah, di saat dia ada, dia hadir. Memujinya dengan cara syara'. Karena sesungguhnya yang demikian itu termasuk yang dapat menambahkan kejernihan mawaddah. Wa qad rawa at-Tabarani wa ghairuhu idza mudihal mu'minu, yakni al-kamil, yani al-mu'minul kamil, fi wajhihi rabal imanu fi qalbihi. Al-Imam At-Tabarani meriwayatkan bahwa apabila seorang mukmin, ini mukmin yang kamil, dipuji fi wajhihi, di depannya, raba al-imanu fi qalbih, maka bertambah tumbuhlah iman di dalam hatinya. Ay li'anna al-mu'min al-kamila idza mudiha syakarallaha ala satri naqaisih. Karena seorang mukmin yang kamil apabila dipuji, dia bersyukur kepada Allah akan ditutupnya kekurangannya. Ini orang mukmin yang sempurna. Kalau orang memuji, dia bersyukur bahwa keburukannya ditutupi Allah. Karena orang yang mukmin yang sempurna, dia mengetahui bahwa sifat mulia itu adalah sifat Allah. Ya, sifat mulia itu sifat Allah. Kalau kita belum punya sifat mulia, maka itulah sifat kita. Sifat belum punya sifat. Secara agama disebut sifat buruk sebagai lawan daripada sifat mulia. Padahal hakikatnya adalah tidak punya sifat mulia. Karena sifat mulia sifat Allah. Sabar, tidak sabar, itu sifat kita. Sifat kita tidak sabar, tidak punya sifat sabar kalau Allah tidak kasih sabar. Kita tidak punya sifat ridha karena sifat ridha dari Allah. Jadi ketika orang memuji, dia sabar, dia soleh, berarti Allah menutupinya. Karena sifat dia yang sebenarnya aslinya adalah tidak ada sifat. Wa izhari mahasinih, bukan hanya ditutupi oleh Allah tetapi dijahirkan kebaikannya. Fayazidu imanuhu bidzalik, maka imannya bertambah. Summa la yakhfa anna dzalika innama yakunu qabla safa'il mawaddati wa sihhatih. Kemudian la yakhfa itu tidak tersembunyi, maksudnya sangat jelas
bahwa yang demikian itu hanyalah terjadi sebelum jernihnya kasih sayang dan sehatnya kasih sayang itu. Amma idza safatil mawaddatu wa sahat fa inna sanaa hina idzin laisa bijayyid. Tetapi adapun apabila mawaddah itu sudah jernih dan sudah sehat, artinya sudah sehat itu ya sudah oke lah, sudah boleh. Maka memuji di situ tidak baik. Wa ansyadu idza safatil mawaddatu baina qaumin wa sahha wala uhum samujassana'u. Samujayani qabuha atau khabusa. Ketika kasih sayang sudah jernih antara kaum, maka sudah terjadi wala ya, mereka, wala itu loyalitas mereka, samuja maka buruklah pujian itu. Jadi orang mukmin yang sempurna ketika dipuji oleh orang umum, bukan orang yang khusus. Artinya bukan sesama mereka yang telah menjalin suhbah, telah menjalin ukhuwah khasah. Dipuji oleh orang umum, maka imannya semakin bertambah, karena orang umum kan tidak tahu baik atau tingginya akhlak seseorang seorang mukmin yang kamil ini. Tapi mereka memuji, maka artinya Allah menutupi. Ya, maka dipuji baik. Ya, maka dipuji itu menambah imannya tinggi. Tetapi kalau antara ahbab, ya, maka memuji-muji tidak baik. Karena suhbah itu adalah untuk menegur segala kekurangan. Ya. Menegur segala kekurangan agar kedua sahabat ini semakin sempurna. Sudah tidak baik lagi saling puji, karena itu nanti menambah buruk. Itu sebab ada ungkapan al-hubbu itabun. Cinta itu mencela. Ya. Al-hubbu itab artinya itab itu tegur kan. Jadi orang kalau cinta dia akan menegur kesalahan-kesalahan kekasihnya untuk terus sempurna. Kalau ditegur itu marah, berarti tidak ada cinta di antara dua. Jika kita tegur gembira, suka, itulah cinta murni. Negurnya pun negur cinta. Ya, negurnya pun negur cinta. Nah, kebanyakan hubungan antara murid dan guru itu murid nggak mau ditegur, karena dia pikir kalau ditegur dia jatuh namanya. Dan
para mursyidin itu mengerti bahwa si murid itu nifaq. Cintanya tidak betul. Karena cinta itu itab. Ya, kalau bahasa Kiai Ceker di rumah, di bangsat pocot iman katanya gitu. Ditegur lari, itu bohong. Karena kalau memang cinta, dia mencari itab itu, mencari teguran. Ya. Kalau orang luar, bukan orang yang hubungan suhbah ini, ya, memuji-muji silakan. Ya. Karena mereka bukan orang yang berkuduah untuk mengambil sifat mulia. Tiba-tiba dia memuliakan, maknanya Allah menutupi. Orang kan melihat dengan kualitas batin, dengan kualitas jiwanya. Secara umum katakan, orang yang tidak sedang berusaha untuk mendapatkan akhlak. Kan orang tarekat itu kan orang yang berusaha mendapatkan akhlak, memperbaiki jiwa. Berarti di luar itu memang tidak ada upaya. Sama dengan itu awam, buruk katakan. Dia akan memandang wali pun buruk menurut pandangan mental dia, sifat dia. Kalau dia memuji, maka Allah menutupi. Ya. Yang sepatutnya dia melihat buruk kepada kita dengan sifatnya, tapi Allah tutupi. Allah tampakkan kebaikan kepada dia. Maka orang yang imannya sempurna ini percaya betul-betul, ya, Allah menutupinya. Bukan karena itu orang demen banget atau kita baik banget, soal baik atau dia suka banget, itu tidak ada. Karena kalau baik hanya dilihat oleh orang baik. Orang soleh itu hanya dilihat oleh orang soleh, hanya diketahui oleh orang soleh. La ya'riful wali ilal wali, la ya'riful soleh illa soleh. Ketika kedua orang bukan soleh, bukan wali, tiba-tiba memuji, maknanya Allah tutupi. Gitu. Nah, itu menambah iman. Ya. Nah, kalau sesama soleh, sesama wali, tidak perlu memuji, karena kalau memuji tidak baik di situ. Ya. Karena mereka sudah tahu bahwa sifat yang mereka miliki itu Allah punya. Tidak diperlukan lagi dipuji. Diperlukannya dicela supaya makin sempurna. Ya. Itulah cinta. Inilah cinta yang munasabah ruhiyah. Cinta yang seperti ini nih, dasarnya adalah karena munasabah ruhiyah. Karena jiwanya sama sifatnya. Ya. Sifat rohaninya itu munasabah, sama. Kalau sama, dia kenal bahwa sifat itu Allah punya, bukan dia. Malu pun kalau dipuji. Ya kita kan kalau sama teman muji, lu kagak tahu gua bahaya, gua jelek ya, kan gitu. Ya artinya umpama kenapa kita dengan teman akrab banget, ya tiba-tiba di depan orang dia muji, ya belagu banget lu, kan gitu. Ya, begitu juga orang yang tinggi tuh, jika sama, nggak bagus dipuji. Karena seorang mempunyai sifat baik, ya, kedua-duanya sifat baik, maka akan terjalin cinta abadi. Inilah disebabkan munasabah ruhiyah, sama. Ya. Kita pernah terangkan panjang lebar dulu tentang cinta itu. Ada cinta yang tidak dapat cerai, putus oleh apapun. Adalah cinta yang disebabkan oleh dua sifat yang sama dimiliki oleh pencinta dan kekasih ini.
Orang sabar mencintai orang sabar. Maka cinta yang tumbuh dari sifat baik kepada orang yang sifatnya sama baiknya, ini adalah cinta yang munasabah ruhiyah, sama rohaninya. Ini nggak bisa biar dipitnah, diadu domba, dia enggak. Karena dia melihat dengan sifatnya, bukan dengan dia melihat bil yakin, la bil khayal. Nah, mereka biasanya tidak menguji. Mereka itab. Sama geng sama geng kan manggilnya enggak manggil neng, tong, sayang, enggak. Nyok sini nyok. Nyat sini nyat. Babi sini. Lah itu kan sesama dia itu. Ya, karena enggak perlu dipuji lagi. Tapi dipuji sama orang-orang di luar dia yang sifatnya beda, ya, maka dia makin buruk keadaannya karena dia nggak tahu kalau saya buruk. Ya, ya perbandingannya begitu. Ini penjelasan ini adalah penjelasan satu sisi bahwa cinta itu apabila sama. Ya, cinta itu apabila sama. Cinta hakiki maksudnya. Cinta hakiki, cinta abadi adalah bisabab munasabah ruhiyah. Nah, cinta yang sering retak, cinta yang sering rusak, itu adalah ya, cinta kepada selain sifatnya. Ya. Suatu ketika ada seorang sufi bicara di depan banyak orang. Dia mengatakan, darabtu akhi darban syadidan hatta yabki, katanya. Wa sumi'a nahibuh. Fa darabtu marratan ukhra wa marrat. Ini artinya aku pukul saudaraku dengan pukulan yang luar biasa sehingga dia menangis dan kedengaran isakannya, dan aku tambahkan dengan pukulan demi pukulan. Ada syair seperti itu, tapi kita akan menerjemahkannya ya, bahwa dia mengatakan aku cinta kepada saudaraku ya, dan dia menangis karena cintaku dan aku tambah dengan semakin mencintainya. Tapi bahasanya dorob. Gimana dorob bisa cinta? Artinya karena konteksnya di dunia nyatanya dia adalah kekasih. Itu untuk contoh bahwa al-hubbu itab. Cinta itu tidak dipuji tapi menegur, mencela. Untuk kebaikan, kesempurnaan satu sama lain. Ini hanya terjadi apabila dia punya sifat yang sama. Kalau tidak, perlu dipuji untuk menumbuhkan. Anak kecil kan, anak pinter, anak bagus, kan naik. Gitu. Nah, kalau kita giliran orang dewasa dipuji orang, ya, kalau dia imannya kamil, yang muji adalah orang umum biasa tidak kamil, bagi dia ini menambah iman. Kenapa? Karena pujian itu tidak betul keluar dari dirinya. Itu hanya dari sangkaannya yang Allah tutupi. Lihat orang awam, kalau dia suka dia puji tuh. Apakah itu ulama, apa masyayikh, apa orang soleh. Tapi kalau dia tidak suka dia caci. Jadi kalau dia suka dipuji, itu Allah tutupi. Penjelasan ini,
Orang yang kamil itu tidak akan jadi sombong dan lupa daratan dipuji oleh orang itu. Dia malah bersyukur, ya Allah, lo muji ya. Muji apa lo? Kagak tahu apa-apa. Berarti Allah tutupi. Ya. Dia makin naik imannya. Paham ya? Kalau tidak kamil, banyak orang dipuji oleh orang yang sebetulnya buruk, malah jatuh. Tuh kan kata tetangga gua memang baik. Udah tetangga ada perlunya. Gitu. Nah, ketika orang yang kamil muji kesolehan, dia tidak soleh. Ini berarti Allah tutupi. Ya, Allah perlihatkan kebaikan dia kepadanya yang dia nggak punya. Maka dia tidak akan jatuh oleh pujian itu. Tidak akan jadi lupa daratan oleh pujian itu. Malah makin bertambah imannya. Artinya apa? Besok dulu kalau nggak suka, mesti di belakang ngomongin gua macem-macem. Nah, sekarang Allah lagi jaga saya, tidak dipuji. Ya, orang awam begitu karena dia tidak punya sifat baik. Tapi kalau dia soleh, si fulan ini soleh, tidak perlu dipuji karena dia melihat dan berinteraksi, berkata, memandang dengan sifat itu dan saling mengenal. Itu sebab keseringan orang soleh tidak dapat duduk berdua di satu tempat. Kenapa? Malu. Dengan sinar matanya, dengan kesolehannya, malu. Ya. Sering kita mendengar orang, wah kalau kita dudukin orang soleh 10 kita pandang indah banget. Mereka nggak bisa, karena mereka akan masing-masing mundur untuk tawadu. Ya. Sahabat, jika ketemu sahabat itu mau sholat aja itu berpuluh-puluh menit untuk maju ke depan jadi imam. Silakan, ayo silakan. Ini habis waktu nih, 2 jam nih habis. Maka mereka tidak mau berada dalam satu tempat. Ya. Alasannya adakah di siang hari 2 matahari? Tapi kita yang tidak ada sifat soleh itu, pengennya direndengin, indah. Ya. Coba perempuan direndengin sama madunya mau? Kan sama tuh. Mau nggak? Tuh buset-buset dah. Ya. Sama, nggak mau. Draw ya kalau sama? Iya draw. Silo, masing-masing silo. Ya seperti begitu. Jika sama, mesti mencaci. Ya. Kalau sama-sama soleh, dia ingin masing-masing kedua belah pihak ingin kawannya makin soleh. Maka hati-hati ketika ada orang soleh misalnya, lalu kemudian berkata miring dengan orang soleh, itu bukan benci. Mereka tak ada benci. Kita memahaminya, kok begitu ya? Adapun perintah ketika di depan orang untuk berkata baik, rahmatan lahum. Ya, menjaga perasaan orang. Ya, yang mereka kalau ngomong buruk itu udah benci. Jadi adab itu berbeda-beda di kelasnya masing-masing. Kita ngebayangin orang soleh kumpul kayak kambing digiring begitu kan. Wah, tidak, mereka saling mengutamakan yang lain. Dan kalau terjadi saling pengutamaan, nggak jalan program, kegiatan nggak jalan. Ya,
Itulah yang dimaksud al-hubbu itab. Cinta itu mencaci. Ya. Jika tidak mencaci, tidak cinta. Karena orang yang suka memuji, dia ada maunya. Ya. Ya ada maunya. Apalagi udah deket THR nih. Ya. Udah banyak pujian nih, udah deket THR nih. Ya. Anak-anak udah pada melukin emaknya, melukin bapaknya, ya. I love you katanya. Ujung-ujungnya beli baju kapan, Bah? Katanya. Ya. Allah. Ya logikanya nur ketemu nur kan saling menutup. Ini azan ditumpuk-tumpuk. Yang mana yang didengerin sana?
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka di sini dijelaskan bahwa dalam hadis jika seorang mukmin dipuji di depannya, imannya bertumbuh, berkembang. Ini jika yang memuji dengan yang dipuji tidak ada hubungan mawaddah, tidak ada hubungan suhbah. Artinya orang awam muji orang soleh, maka orang soleh ini tidak akan lupa dengan pujian itu, sehingga menjadi sombong dan takabur. Kalau dia soleh kamil. Kenapa? Karena orang yang kamil paham orang memuji itu hanya dua, imma nifaq, imma dia punya sifat yang sama. Artinya orang memandang baik, orang memandang. Nah, ketika orang memuji, ya, dia berharap baik, berharap mendapat kebaikan dari kita. Kalau tidak ada harapannya kepada kita akan kebaikan yang kembali kepada dia, tidak memuji. Ya kayak tadi kalau udah mulai THR kan udah mulai muji tuh bini tuh. Abang sayang katanya. Ya, muji itu kan karena ada. Begitu sampai lebaran nggak kebeli, abang peang katanya gitu. Udah kelewat lebarannya. Lah begitu suruh beli daging 16 kilo kan langsung girang. Begitu nungguin kerja dulu baru dapat THR, laki PA katanya kan begitu. Jadi orang-orang yang kamil menyadari bahwa pujian mereka ya, adalah karena ada maslahatnya atau Allah perlihatkan kebaikan kita kepada dia. Mana ada orang kenal kebaikan kalau tidak punya kebaikan? Ya. Orang awam melihat orang soleh, dia menyangka soleh itu. Ya. Artinya bukan dia soleh, tapi dia berbaik sangka. Dengan istilah lain Allah tutupi. Kalau dia kamil, meskipun dipuji, nggak akan jadi jatuh. Nah kalau kita dipuji sama sesama kita tidak soleh, dipuji oleh orang soleh, udah jatuh baik. Ya. Misalnya bini ditegur sama laki, lu emang jelek lu. Teman-temannya bilang cakep. Nggak jelek gitu sifatnya, mesti dia marah. Teman-teman saya aja bang bilang saya ini orangnya, boy lah, jatuh kan dipuji orang tuh, karena dia tidak kamil. Gitu. Tapi yang kamil, ya, makin kuat imannya. Allah lah yang perlihatkan kebaikan yang ada pada dia, ya, mereka lihat. Ya orang awam, ustadz dengan ustadz ribut karena ada orang ketiga, itu orang awam. Orang yang gak punya akhlak, memihak ke sana, dipuji-puji, kata ustadznya, masyarakat udah ngomong sama saya, berpihak kepada saya, padahal masyarakat mana cuman 2 butir. Ya. Nah itu jatuh karena dia tidak kamil. Ya. Maka jangan dengar mereka. Ya kalau kamil nggak perlu ada yang melarang. Kekamilannya itulah yang dia malah menambah imannya dan lupa dengan orang itu. Nah ketika dicaci oleh mereka yang tidak kamil, si kamil, ya, itu pun menambah imannya juga. Kenapa? Itulah suara muas yang asli. Apalagi merasa sakit mah ya.
Ya tukang somai teriaknya somai. Kalau teriak bakso bohong berarti. Durennya baunya duren. Maksud duren baunya jeruk. Ya. Seperti itu. Orang yang sesama punya ilmu, yang masing-masing melihat dengan ilmunya, tidak akan memandang buruk seorang alim meskipun melakukan kesalahan. Karena orang yang berilmu tahu bahwa dia melakukan sesuatu kesalahan itu dengan ilmunya. Nah mereka yang melihat tidak dengan ilmu, udah. Atau dengan ilmu yang mereka miliki. Sama seperti itu. Kaidahnya begitu. Dan bahkan kalau sesama yang punya ilmu, no comment. No comment. Kalau dia mengatakan buruk, itu adalah hubnya. Al-hubbu itab. Bukan menghina. Ya. Yang memuji pun kepada orang alim itu bukan karena dia tahu bahwa itu betul, tidak. Ya. Nah kalau yang alimnya alim-aliman, itu kan kata orang juga betul gua. Itu alim-aliman. Orang berdasarkan ilmu dan akhlak, menyikapi, menukur, menilai. Ya. Jika tidak, nafsu. Wa min haqqil akh 'alal akh an yukrimahu idza warada 'alaihi. Menghormatinya ketika ia datang kepadanya, ketika saudaranya datang kepadanya dihormati. Bi an yatalaqahu bitarhib, disambut. Bi an yatalaqahu, diterimanya bitarhib dengan sambutan. Nabi lagi ribut. Ya kalau kata kita mah ribut sama bininya. Ya, cuman ributnya nggak kedengeran suaranya. Bukan hanya nggak kedengeran suaranya, nggak kelihatan wajahnya. Ya. Tetapi Nabi masuk ke dalam kamarnya, kelihatan rambutnya kusut, kemudian merebahkan diri. Lalu kan rumah Sayyidatuna Aisyah kecil kan. Kecil itu rumah yang sekarang jadi kuburnya itu kan, itu rumah Sayyidatuna Aisyah itu. Kecil. Di situ Nabi hanya punya satu kamar. Ya kamar Sayyidatuna Aisyah. Nabi tidurnya di situ. Keluar dari ruang tamu. Dan keluar lagi ya ke pelataran, ke dataran. Lain rumah Sayyidatuna Khadijah yang di Mekah. Karena Nabi ke Madinah sudah tidak ada Sayyidatuna Khadijah. Kalau di Mekah rumahnya besar. Karena ada gudang dagangan segala gitu. Karena Sayyidatuna Khadijah businesswoman. Ada ruang tamu besar dan ada ruang simpan dagangan dan juga ada kamar Nabi dan ada kamar Sayyidatuna Khadijah. Jadi tamu datang itu kedengeran karena kecil rumahnya. Maka Nabi bangun merapikan rambutnya, merapikan. Kata Sayyidatuna Aisyah, emang siapa sih yang datang? Cuman Umar katanya. Nabi menjawabnya, seorang muslim harus nampak rapih, necis di depan muslim yang lain. Ya. Ini sering dipahami oleh kelompok orang. Ya. Allah, lupa saya. Watalaqatil wajhi.
bi an yatalaqahu bitarhib wa talaqatil wajhi, dan berwajah cerah. Menyambut dengan lapang, welcome, tarhib, dan wajah cerah. Wa ya'khudhuhu bil inaq, dan dipeluknya. In kana rajulan, jika dia sama lelaki. Wa yafrushu lahu syai'an yaqihi minat turab, dan digelarkan untuknya sesuatu yang melindungi dari tanah. Artinya jangan duduk di tanah, digelarin. Itu kan adab di kita sudah itu. Ya. Tapi kita begitu tuh kalau datang, ya, orang yang kita hormatin doang, buru-buru nyari gelaran. Kalau teman datang, udah duduk situ. Jangan, sama saja semua. Jangan dibedakan. Ya. Kalau kita punya hormat, maka yang kita beri sama, satu, hormat itu. Ya. Makanya tadi, misalnya ada seorang kamil datang ke kita yang tidak kamil, begitu datang kan kita gelarin. Itu nggak bakal sombong dia. Kenapa? Karena dia tahu, ya, kamu tuh bukan baik, tahu saya baik, tapi ditutupi oleh Allah. Ya. Sayanya keburukannya, dan keburukan dia ditutupi. Dan ini menambah iman. Gitu. Ya, tetapi adapun sesama orang yang berakhlak, maka dia lihat orang-orang soleh, siapapun yang datang sama diberikannya. Apakah yang datang orang soleh, apakah yang datang orang yang tidak soleh, sama. Karena yang dia miliki hanya satu, kemuliaan itu. Wa min haqqil akh 'alal akh an yuwassi'a lahu fil majlis idza ra'ah. Hak saudara sahabat dengan sahabatnya memberi keluasan kepadanya di dalam majlis ketika ia melihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau majlis begini, kedatangan ahli Badar, Nabi berdiri, dan yang lain disilak oleh Nabi, silakan. Itu hanya untuk ahli Badar saja. Nabi menghormati dan meminta orang lain untuk menghormati, karena dia adalah orang-orang yang Nabi mendapat kabar dari Allah, mereka adalah orang yang masuk surga tanpa hisab. Maka Nabi mengajak orang untuk menghormati. Kalau mereka ada orang salah dengan ahli Badar, Nabi menuntunnya untuk minta maaf kepada ahli Badar. Ya. Fa inna dzalika mimma yazidu fi taqwiyatil mawaddah. Sesungguhnya yang demikian itu adalah salah satu yang dapat menambah kekuatan mawaddah. Artinya yang tambah memperkuat kasih sayang mawaddah. Wa fil hadis innalil muslimi haqqan idza ra'ahu akhuhu an yatazahzaha lahu. Seorang muslim punya hak, jika saudaranya melihat dia, maka hendaklah dia segera memburunya, mendekatinya. Zahzah itu kalau min menjauhi, tapi kalau li sebaliknya. Kalau zahzahaan itu menjauhi, tapi kalau zahzahali sebaliknya. An yatazahzahalahu. Jadi ketika ada seorang yang dicintainya, yang dia suhbah, yang dia terikat suhbah, maka segera datang memburunya. Wa min haqqil akh 'alal akh alla yad'uhu bi ismihi faqat. Hak akh dengan akh, dia tidak memanggilnya dengan namanya saja. Wa min wasiyati ba'dihim, salah satu wasiat sebagian orang sufi, idza nadaita akhak, jika kamu memanggil saudaramu, saudara dalam suhbah,
saudara dalam ukhuwah khasah, fa'azimhu, maka panggillah dengan panggilan yang mengagungkannya, yang memuliakannya. Tasbutu mawaddatuhu, yang tusbitu mawaddatahu, yang memperkuat, memperkokoh cintanya. Wa minal jafa lil akh nida'uhul khali anil kunya wal laqab walab jisyadah. Dan merupakan jafa. Apa jafa itu? Kerenggangan, bukan kemesraan. Kepada saudara, memanggil saudaranya, sahibnya yang kosong dari kunyah dan dari laqab, atau dari kata siada, sidi, tuan bahasa kita, mas bahasa Jawa, kang bahasa Sunda. Atau dia panggil kunyahnya, Abu Muhammad, Abu Abdullah, Abu, supaya tidak nyebut namanya. Atau laqab, ya Syekh, Habibi. Wa kadzalika auladahu wa ahfadahu ghaibatan wa hudura. Begitu juga kepada anaknya dan kepada cucunya. Ya Allah. Ini ukhuwah khasah. Wa min haqqil akh 'alal akh an ya'tarifa lahu bil fadl. Mengakui keutamaannya. Wa an yuzhira lahu adama mukafaatihi. Dan hendaklah menampakkan kepadanya bahwa dia ada memukaafati, tidak sekufu. Ya. Ketika berada di depan orang yang disuhbainya, dia akan bersikap bahwa dia bukan sekupu, bukan apa? Bukan selevel. La siyama in kana bada'ahu bihadiyah. Terlebih lagi jika saudaranya itu memulainya dengan hadiah, artinya dia dulu yang mulai ngasih hadiah. Li'annahu la yaqdiru ala muqafaati bada'ati. Apalagi kalau dia selalu lebih dulu untuk memuliakan, itu semakin tidak kufu, karena ya, orang yang memulai kebaikan meskipun kita balas 4 kali 5 kali tetap tidak sekufu. Kenapa? Karena mula-mula itu tidak bisa dibandingi. Ya. Orang mula-mula ngasihnya 10, kita mau ngasih 200, ya, hanya mendapat melebihi bilangan pemberiannya saja. Si fulan ngasih ke kita 10, tapi mula-mula. Nah, orang yang mula-mula berbuat kebaikan mendapat pahala yang tinggi mula-mula ini, mendapat kedudukan yang tinggi sebagai mula-mula ini. Nah, kita mau ngebales, boleh. Kita kasih 30, kan kita udah lebih tinggi itu 20. Tapi tidak dapat membalas melebihi mula-mula. Kita mah tetap yang kedua baik. Kama qala Syekh Muhyiddin Ibnul Arabi, itu yang mengatakan adalah Syekh Muhyiddin Ibn Arabi, itulah beliau yang mengatakan begitu. Sama bini yang mula-mula mah gak ada bandingnya. Ya Bunda, biar yang kedua yang ketiga merenengnya kayak apa, pinternya kayak apa, enggak. Karena enggak mula-mula. Ya. Cobain dah. Ya, Zainab. Cobain suruh mula-mulain.
Tapi kalau dia meninggalkan tempat duduknya dari mula-mula, udah hilang. Karena ada orang bini tua jadi muda, bini muda jadi tua. Karena bini tuanya minta cerai. Kan hilang udah mula-mulanya tuh. Udah susah direbut lagi. Karena ada dia buang mula-mulanya. Ini cerita mula-mula. Ya. Nggak ada hubungannya sama ini, nggak ada. Itu terjadi pada zaman tabi'in. Dia mendengar tabi'in. Tabi'in ini kalau cerita sahabat kepada bawahannya kan bawahannya tabi'in. Ya kan sahabat tabi'in. Ini tabi'in kalau cerita kepada tabi'in tentang sahabat tinggi banget udah nggak ada taranya. Maka ada yang orang punya semangat tinggi. Saya akan melakukan ibadah melebihi sahabat. Emang dia doang bisa. Dia melakukan semua. Dia tanya Sayyidina Abu Bakar apa ibadahnya, akhlaknya seperti apa, dia kerjain. Sayyidina Umar apa, dia kerjain. Nikmat yang terlalu saya terima darinya. Siang malam gak tidur, ibadah terus. Lalu kemudian datang kepada tabi'in, bagaimana keadaanku sekarang? Masihkah engkau tetap memandang bahwa sahabat itu lebih baik? Naam, bisa baqiyatihim. Apa? Dia duluan. Nyerah dia, udah nggak nyandakin dah. Nah duluan dicandakin, bagaimana nyandakinnya? Gua duluan, lah udah kan bisa dicandakin. Lah udah sampai duluan, gimana nyandakinnya? Biar yang duluan ini larinya ya 100 meter per jam, yang ini 1 meter per detik, tetap aja nggak bisa, karena dia udah duluan. Maka berlomba-lombalah untuk melakukan kebaikan duluan. Ya. Jangan nungguin ini mah. Maka orang yang paling tawadu orang yang mendahului salam. Ya. Sampai kami sering mendengar jika orang soleh ketemu orang soleh dua-duanya salam. Assalamualaikum bareng salam. Masing-masing dua-duanya menjawab pelan. Ya. Wafil hadis man'uda'a ma'rufan palyun syirhu. Man'uda'a ma'rufan palyun syirhu wa man nasyarahu faqad syakar wa man katamahu faqad kafar. Wala yaskurullaha man la yaskurun nas. Ini hak. Kita mesti mengakui kelebihan orang lain. Bahkan bukan hanya mengakui, menunjukkan diri bahwa kita bukan levelnya. Ini akhlak. Apalagi orang yang kita muliakan itu, yang kita anggap lebih baik, memang dia selalu lebih dulu melakukan kebaikan. Dalam hadis, jika orang diberi kebaikan, uda'a itu u'ta, diberi kebaikan, maka sebarkanlah. Orang yang menyebar kebaikan berarti dia telah mensyukurinya. Dan orang yang menyembunyikan maka kafir. Orang ngelihat orang itu mulia, muliakanlah. Kalau tidak berarti dia menyembunyikan kemuliaan itu. Dan itu min babil adab. Kita ketemu orang soleh di mana saja kita utamakan, itu min babil adab. Dan orang yang tidak bersyukur, orang tidak bersyukur kepada Allah adalah orang yang tidak bersyukur kepada orang. Wa min haqqil akh 'alal akh. Ingat, kewajiban kita atau menunaikan hak orang itu adalah kewajiban kita. Jadi jangan berpikir dibalik. Lah dia nyage sama kita, lah bagian dia nyage.
sampai dia nyage. Enak, keenakan dia baik kita hormatin, dia nyage orang hormatin. Itu susah itu omongan begitu itu agamanya apa itu? Agamanya adat budaya. Ya. Kita diwajibkan, bahkan dicontohkan oleh Nabi untuk mencari kemuliaan dan kita tunjukkan kemuliaan itu kepada orang. Karena itu juga bagian daripada rukun dakwah. Karena dakwah bil hal lebih afdal dengan dakwah bil qaul. Kan pada mula-mula ini kita katakan bahwa agama kita karakteristik agama kita adalah dakwah. Dakwah ada dua, ada kata-kata, ada perbuatan. Ya, perbuatan ini kan ungkapan jiwa. Kalau kata-kata kan ungkapan pikiran dan paham. Gitu. Nah maka menampilkan yang baik, kalaupun kita tidak punya, maka kita taklif, kita takalluf, kita berupaya keras untuk menampilkan. Ya. Itu merupakan adab. Dan innamal ilmu bil ta'allum, innamal hilmu bit tahallum. Kalau pengen punya ilmu, dia harus berusaha mencari ilmu. Kalau pengen punya sifat ramah, maka dia harus berusaha untuk ramah. Begitu sunatullahnya. Kalau kita pengen punya sabar, alaika bit tasabbur. Maka ketika Allah ingin memberi kita sabar, Allah kasih ujian. Agar melalui ujian itu, dia melatih dirinya untuk sabar sehingga Allah kasih sabar dan kemudian baru dia punya sabar. Ini udah ngaku baik belum sabar ge? Baru 2 hari sabarnya. Mau begini baik emang saya? Bubar lama-lama kalau sabar. Ya. Itu kitabnya primbon, bukan Al-Quran dan hadis. Wa min haqqil akh 'alal akh an yazuruhu kulla qalilin minal ayyam. Ya Allah. Sayyidina Hasan al-Basri beliau mengaku ana ahmaq. Padahal dia sumber akhlak mulia. Dia menangis dan mengaku ana ahmaq. Ditanya kenapa ahmaq? Saya sering lupa nama orang. Ya, ya Allah. Saya sering melihat masyayikh itu ketemu sekali namanya ingat. Ya. Kita melupa mulu. Imam Hasan al-Basri mengaku ana ahmaq katanya. Karena saya sering lupa nama orang. Hak yaitu menziarahi kulla qalilin minal ayyam. Setiap sedikit hari, artinya tidak terlalu lama baru ziarah, enggak. Papil hadis imshi mailan ud maridha. Berjalan semil. Jaraknya semil tuh. Kunjungi orang sakit. Imsi mailain aslih bainasnain. Ya. Perbaikilah antara 2 saudara yang ya, artinya damaikanlah 2 saudara yang sedang berselisih. Imshi salasata amyal zur akhan fillah. Berjalanlah 3 mil dan ziarilah saudaramu karena Allah.
Wa fihi aidan az-zairu akhahu fi baitih. Al-akilu min ta'ami arfa' darajatan minal mut'im. Allah. Kita menziarahi saudara kita. Ini saudara yang suhbah. Ya, ke rumahnya dan makan dari makanannya. Itu derajat kita yang menziarahi lebih tinggi daripada orang yang beri makan itu. Karena makan makanan orang soleh atau makan makanan orang yang dengan kita menjalin cinta murni karena Allah, ya, itu menambah jalinan kasih dan pahalanya lebih besar daripada orang yang beri makan. Orang yang beri makan kan juga orang yang menyenangkan hati, mengobati kesedihannya, katakan. Tapi tidak setinggi orang yang memberi makan yang hubungannya karena Allah. Ya. Kalau tidak. Ya. Nabi masuk ke rumah Syifa. Ya. Begitu datang ke situ Nabi, nggak ada Syifanya itu. Kan ada seorang yang punya jampe seorang perempuan, namanya Syifa. Ya. Dia pernah bertanya kepada Nabi tentang bacaan jampenya. Terdiri dari bahasa Suryania, bahasa kuno, bahasa yang dipakai ya, di zaman Nabi Ibrahim kalau tidak salah. Jadi ada beberapa kata jampenya dari bahasa itu. Ya. Kemudian dia bertanya kepada Nabi bertanya kepada siapa yang tahu artinya? Yang pakar bahasa tahu artinya ini. Ternyata maknanya tidak kufur, dibolehkan. Nah, maka Nabi menyatakan diri menjalin ukhuwah dengan perempuan itu, Syifa. Satu hari Nabi mengunjunginya. Syifanya nggak ada. Nabi masuk ke rumahnya dan mengambil makanannya dan makan. Ya. Nah, sama preman juga, sama preman kan satu batang rokok 10 bibir. Ya. Nah, begitu juga dalam kebaikan tingkat tinggi sudah tidak ada sekat. Kan ada seorang datang untuk mengambil barang yang dititipkan kepada saudaranya. Dia pernah menitipkan sesuatu, simpan, maka disimpan. Ya. Lalu kemudian dia pergi. Nah, saudaranya datang untuk memintanya. Saudaranya tidak ada. Lalu ada pembantunya. Mana tuan kamu? Tuan saya pergi bla 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 bla. Tolong ambilkan barang di almarinya, di lacinya, ambil boxnya. Tapi tuannya tidak ada, ambil. Dia datang kasih tahu saya yang ambil. Karena takut diambil. Datang tuannya. Ada orang tamu? Ya ada. Cari saya? Iya. Udah ketakutan. Pikiran dia, wah ini saya dihukum ini. Terus siapa itu? Si Fulan. Dia terkejut. Kamu kasih minum? Kamu suruh masuk? Kamu kasih makan? Tidak, dibilang tidak sempat, langsung wailak. Kurang ajar kamu. Tapi dia minta sesuatu, mengambilkan barang di dalam laci itu. Kamu ambilkan? Iya, saya ambilkan. Senyum. Aku merdekakan engkau telah karena engkau menggembirakan saudaraku. Dimerdekakan, dikasih uang ya, sebagai tanda hormatnya karena dia menghormati sahibnya. Tapi tidak untuk ukhuwah ammah. Dia akan masuk kepada undang-undang umum, akhlak umum. Apa? Izin.
Maka sahabat jika bertamu ke rumah orang umum, dia tidak akan masuk kalau disuruh orang kecuali tuannya yang masuk, yang nyuruh. Dan tidak akan makan meskipun udah disuguhin sebelum tuannya yang nyuguhin. Kalau yang nyuguhin pembantunya, nyuguhin bininya, yang nyuguhin anaknya nggak bakal. Mesti bapaknya yang nyuruh. Silakan Pak, baru dia makan. Ini mah santri mah enggak, asal ditinggal sama tuan rumah habis. Tuan rumah masih di depan ya. Orang masuk begitu masuk kok habis seret gitu. Makanya kalau kedatangan santri itu tuan rumah udah ngerti baik, disuguhin tinggal bakulnya doang. Tapi tetap aja keluar mah lemes kayak orang gak makan-makan. Padahal berpiring-piring santri mah. Ya. Wa fihi aidan idza zara ahadukum akhahu fa alqalahu syai'an yaqihi minat turab wa qahullahu azaban nar. Jika salah seorang dari kamu mengunjungi saudaranya, maka hendaklah dia memberikan sesuatu kepadanya yang dapat melindungi dia dari debu. Gelarin tikar. Semoga Allah melindunginya dari api neraka. Ketika disiksa, maka ada alas, ada halangan yang menutupinya, enggak panas banget. Apa itu? Itu dulu kamu menghormati sesama ya orang, ya. Menggelari dia tikar agar tidak kotor. Wa fihi aidan zur fillah fa innahu man zara fillah syai'ahu sab'una alfi malak. Ziarahilah teman yang karena Allah itu. Karena orang yang menziarahi teman karena Allah, maka akan diiringi oleh 70.000 malaikat. Wahaka al-Yafi'i an ba'dil awliya. Imam al-Yafi'i bercerita tentang sebagian aulia. Annahu qala, berkata Imam Yafi'i, ra'aitul kutub di Makkah. Aku melihat kutub di Makkah. Ini yang melihat kutub, berarti dia seorang abdal. Ala ajalatin min zahab, di atas roda terbuat dari emas. Ajalah ini mungkin kereta kencana gitu, sado gitu. Pokoknya yang ada rodanya lah. Terbuat dari emas. Wal malaikatu yajurunaha fil hawa, yang nerek, yang derek, yang narik malaikat di udara. Bisalasil minaz zahab, dengan rantai emas. Fakultu, maka aku berkata, ila aina tamdi. Dia bertanya kutub, mau kemana engkau? Pergi. Faqala ila akhin min ikhwani ishtaqtu ilaih. Kepada salah satu saudaraku, ukhwahku, ya, aku merinduinya. Fakultu lahu, maka aku berkata kepadanya, lau sa'alta Allah an yasukahu ilaih. Kenapa sih ente kan orang mulia, enggak dia aja minta datang? Ya. Kamu minta aja sama Allah agar Allah yang menggiring dia ke kamu, artinya datang kepada kamu. Faqala, maka berkata kutub, wa aina sawabu ziyarati ya akhi. Terus pahala ziarahnya mana saya? Dikunjungin mulu. Ya. Ada orang mentang-mentang jadi kiai udah kayak Ka'bah, didatengin aja nggak pernah datang. Udah jadi Ka'bah tuh berarti. Ya. Tapi ada juga kiai datengin musafir. Tahu musafir? Musafir sekintal, 2 kintal, 4 kintal, cecek, dipanggul, semua dipanggul, itu musafir. Ya. Ziarahnya rupanya musafir. Cuman S-nya diganti pakai nye. Munyapir jadinya.
Asal datang pulang bawa gitu. Ya. Itu mah ada juga lain, bukan ziarah. Ya. Kita pernah bacakan satu kitab itu, ada seorang wali ngelihat orang di sekitarnya ini pelit untuk memberi. Aduh, ya. Bagaimana agar dia memberi? Maka dihitung tetangganya ada 30 orang. Maka wali itu setiap hari berpindah-pindah, bertamu. Tanggal 1 di sini, tanggal 2 di tempat lain, terus sampai tanggal 30, yang satu udah rindu. Syekh kemana ya Allah, udah lama banget nggak kemari. Ya, ini sekarang kasih makan sama dia. Besok, Syekh kemana udah sebulan. Terus, jadi nggak pernah masak. Ya. Bininya nggak punya masak, nggak punya apa-apa juga. Ya. Ini betul-betul lillah. Sehingga mereka punya pahala. Mu'min kalami Sidi Ibrahim Al-Matbuli. Ya. Is'a ila ikhwanik. Dari kata as-sa'i. Artinya pergilah, berusahalah mendatangi saudaramu. Wa iyyaka an tanqati'a anhum. Ya. Dan janganlah kamu memutus mereka. Bihaitsu yastauhishuna fayatuna ila ziyaratik, di mana mereka sampai rindu kemudian mereka yang datang mengunjungimu. Jangan sampai orang yang datang mengunjungimu kita duluan itu mulia. Fa inna jami'a ma'al faqir minal madad fi hadza zaman la yaji'u haqqu tariqin wahid yumsha ilaihi. Karena semua madad yang ada pada orang fakir di zaman ini itu bukan hanya hak, tidak mendatangi haknya itu satu jalan yang dia datangi. La yaji'u haqqu tariqin wahid yumsha ilaihi. Tidak, banyak cara. Bahwa madad di zaman ini yang ada pada orang fakir itu tidak hanya dapat diambil yumsha ilahi, didatanginya, diambilnya, dikunjunginya satu jalan. Ya, banyak jalan. Wa qad kana al-Imam Syafi'i yazuru tilmizahu al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Imam Syafi'i menziarahi muridnya. Siapa? Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Katsiran, sering. Wa yazuruhul akhar kadzalik. Dan menziarahi yang lain juga sama. Faqila li Syafi'i fi dzalik. Maka ditanya kepada ya Imam Syafi'i itu, kenapa ente dulu ngeziarahin? Kan pernah Imam Ahmad kan punya anak perempuan. Kalau nasihat kepada orang, nasihat kepada anak, selalu Imam Ahmad itu menyebut Imam Syafi'i. Cobalah kamu seperti Imam Syafi'i. Seperti Imam Syafi'i. Anaknya itu yang perempuan cemburu, dia kepengen bapaknya tuh nggak ada yang bandingin. Ini mah bapaknya nyebut Syafi'i lagi katanya. Emang muliaan dia apa sama bapak saya? Gitu. Satu ketika datanglah lagi Imam Syafi'i menziarahi Imam Ahmad. Ya. Imam Ahmad nyuruh anaknya menghormati Imam Syafi'i, merengut. Sebelum itu dia nanya, emang kenapa sih Pak? Bapak ini hormat banget sama Imam Syafi'i. Nanti kalau dia datang ke sini, ya, kamu tanya langsung sama orangnya. Datang Imam Syafi'i. Ya, disuruh menyuguhkan sesuatu, kan anak kecil masih. Begitu duduk, ditegur oleh Imam Syafi'i anaknya itu, merengut. Kata Imam Ahmad, katanya mau nanya.
Al-Qisah. Saya lupa tuh pertanyaannya tuh. Dia nanya sesuatu yang dijawab oleh Imam Syafi'i malah memuji bapaknya. Ya. Ditanya ngapain datang ke sini? Saya mencari obat karena makanan orang soleh obat. Ya. Ternyata kirain dia ini dipuji sama bapak saya, dia lebih tinggi, nggak tahu dia lebih rendah dan memuji bapaknya. Tapi tetap namanya kesel, merengut baik. Nginep Imam Syafi'i di situ. Sebelum subuh Imam Ahmad sudah keluar ke masjid sholat. Imam Syafi'i nggak keluar dalam kamar. Katanya mulia, nggak keluar malam-malam genengan. Bapak saya mau keluar. Ya, begitu bapaknya pulang, itu mana? Ya, yang ayah sebut hebat itu dari malam tuh nggak keluar-keluar di kamarnya, ke masjid kayak kagak. Bapak ke masjid dia kagak. Pas waktu sarapan, kata Imam Ahmad, ayo tanya, kenapa Imam nggak keluar malam subuh-subuh tadi, katanya. Nanya. Kenapa? Saya lupa itu jawabannya apa Imam Syafi'i. Ada 3 jawabannya. Salah satunya Allah mengilhami sesuatu ya, tentang masalah fikih lah. Kemudian saya tidak tidur 1 malam untuk mencari dalilnya ini ya, sampai aku tinggalkan keluar ke masjid bersama ayahmu ya, karena ada satu pendapat yang harus saya selesaikan sebagai ijtihad ya. Apa yang kedua itu? Keduanya yang berkaitan tentang memuliakan Imam Ahmad. Baru anak itu menyadari, pantas bapak saya memuliakannya. Banyak kisah Imam Syafi'i. Ketika Imam Ahmad bin Hambal di penjara selama 20 tahun, Imam Syafi'i datang mengunjunginya dan membelikan pakaian dalamnya agar salin. Kemudian diberikan pakaian dalam itu supaya salin. Maka diminta pakaian dalam Imam Ahmad oleh Imam Syafi'i. Tahu apa yang dilakukannya? Sesuatu yang ya, di luar dugaan. Imam Syafi'i mencucinya dan airnya diminum. Dan celana kolor dalamnya Imam Ahmad disimpannya oleh Imam Syafi'i. Ya. Kenapa? Karena dia bilang wahuwa soleh. Dia orang soleh. Ya. Dulu kita sering minum kobokan bekas orang tua. Pas anak kita mah suruh minum kobokan muntah. Berarti kitanya buruk. Ya. Sampai dimuntahin sama anak kita tuh. Allah. Akhirnya Imam Syafi'i pergi meninggalkan Baghdad, pindah ke Mesir. Ya. Imam Syafi'i. Maka dibuatlah satu acara perpisahan oleh Imam Ahmad tuh. Ketika sudah Imam Syafi'i berangkat, dikejar lagi oleh Imam Ahmad, dipeluk lagi. Begitu. Akhirnya Imam Ahmad tidak tahan menahan kesedihannya. Kemudian dia menjerit histerik. Sambil mengatakan, demi Allah, Syafi'i ini adalah benteng agama dan kunci ilmu. Kalau tidak ada Syafi'i, maka orang susah membuka ilmu ini. Ya. Tetapi ketika dia berbicara tentang beberapa masalah fikih, ana ukhalifu Syafi'i, saya tidak sependapat dengan Syafi'i. Ya.
Inilah orang melihat dengan akhlak dan ilmu. Lihat bagaimana kata Imam Syafi'i. Ditanya, kenapa ente ngunjungin? Qalu yazuruka Ahmadun fatazuruhu. Qultu al-fadailu la tufariqu manzilah. In zarani fa bifadlihi au zurtuhu fa lifadlihi fal fadlu fil halalaini lahu. Orang bertanya, kamu mana? Qalu yazuruka Ahmadu fatazuruh. Emang kamu ngeziarahin Ahmad karena Ahmad ngeziarahin kamu? Kan aneh, gurunya kok ngeziarahin muridnya? Apa emang karena kamu menziarahi Ahmad ini karena Ahmadnya sebelumnya berziarah kamu, makanya kamu sekarang ngeziarahin? Ya. Qultu, maka aku jawab, kata Imam Syafi'i, al-fadailu la tufariqu manzilah. Keutamaan itu ada di rumahnya. Bagaimana saya nggak mau menziarahinya? Wong dia orang mulia, pasti isi rumahnya jadi mulia. Imam Syafi'i datang ke Imam Ahmad itu supaya dia minum airnya, makan makanannya, dan menghirup keberkahan di dalam rumahnya, karena di situ orang soleh bernapas hidup. Imam Syafi'i gurunya. Iza zaroni, dan kalau juga Ahmad itu menziarahi aku, Pabi Padli itu karena akhlak dia baik, tetap aja dia membawa kebaikan. Auzurtuhu, atau aku yang menziarahinya, Pabi Padli karena dia memang orang yang utama, maka aku ziarahi. Jadi aku ziarah bukan karena dia ziarah kepadaku. Kalau juga dia ziarah kepadaku, itulah akhlaknya. Kalau aku ziarah kepada dia, aku mau ngambil berkah dia. Jadi kita berbuat baik itu lillah. Wal falpadlu lahu pihalain. Maka keutamaan itu tetap punya Imam Ahmad dalam dua keadaan pun. Apakah dia datang kepadaku atau aku datang kepadanya. Itu menunjukkan bahwa dia mulia. Imam Ahmad mendengar. Fa'ajabahu al-imamu Ahmad radhiyallahu an. In jurtana fabipadlin min katamnahna. Jika engkau menziarahi aku ya Syafi'i, maka itu karena keutamaan darimu yang engkau berikan kepada kami. Kamu orang berakhlak, kamu pun mencontohkan saya. Buktinya engkau datang kepadaku, itu adalah akhlakmu. Aw nahnu zurna, atau kalau kami ziarah, falil fadli fi ladzi fika, karena saya ingin mendapat keutamaan yang ada padamu. Fala adimna kilal halaini minka, kami tidak menafikan dua keadaan yang baik itu darimu. Wala nalal ladzi yatamanna fika syanika, maka tidak ada orang yang mencelamu dapat berharap mencelanya yang ada padamu. Enggak ada jalan untuk mencela Imam Syafi'i. Wa min kalami Sidi Ali Al-Khawas, az-ziyaratu lil ikhwan tazidu fid din. Menziarahi ikhwan menambah agamanya. Wa tarkuha yunkisu. Tidak menziarahi mengurangi agama. Li'annaha, karena ziarah itu katalqih an-nakhl, seperti penyerbukan korma, pohon korma. Artinya penyerbukan pohon. Kalau diserbukan, serbuknya dikasihkan tambah subur. Atau talqih dalam arti cangkok. Wa qad qala al-qaum idza qalla ra'su malik fazur ikhwanak. Kalau modalmu kurang, maka ziarahlah ke saudaramu. Coba secara logika, siapa tahu saudara ada info kan? Tapi jangan untuk itu. Gue nyari info, gue ziarah, jangan, ziarahi saja. Qultu ziyaratul ikhwan la tazidu fid din illa ma'aluzumi adabi ziarah. Kata Imam Syaroni,
perkataan Sidi Ali Al-Khawas, menziarahi ikhwan menambah agama. Tapi disarah oleh Imam Sya'rani, la tazidu fid din. Kamu tidak menambah agama illa ma'aluzumi adab ziarah, kecuali bersama dengan ya melazimi adab ziarah. Wallahu a'lam wa naqtafi bihadzal qadar. Ya, kita salat asar insyaallah. Al-Fatihah.